Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Baik, hari ini kita akan belajar tematik dan batik ya hari ini. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan baca surat Al-Ahzab ya, hafalannya masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, hari ini kita ke pembelajaran 6 ya, sekaligus nanti kita bahas evaluasi subtema 3 ya. Insya Allah tanggal 20 sudah UTS ya anak-anak, jadi mulai sekarang sudah siap-siap ya belajar ya. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 114 ya. Rapi menggambar. Lana dan kakak punya kegemaran sama. Mereka senang menggambar. Gambar mereka bagus dan rapi. Selesai menggambar, peralatan gambar mereka simpan di dalam laci. Mereka selalu menjaga kebersihan rumah. Ibu dan ayah senang. Nah, ini senangnya ya. Kalau anak-anak sudah bisa menjaga kebersihan dan kerapian rumah, jadi ayah dan ibu itu senang karena merasa terbantu ya. Kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, Siapakah yang gambarnya bagus dan rapi? Nah, tadi dua-duanya ya, Lana dan kakak. Nomor 2, di manakah Lana dan kakak menyimpan peralatan gambar? Nah, tadi disimpan di dalam laci ya, di laci.
Apakah rumah Lana dan kakak rapi? Ya. Siapakah yang senang melihat Lana dan kakak rapi? Ibu dan ayah ya. Apa yang kamu lakukan setelah selesai menggambar? Nah, kamu yang sudah selesai menggambar harusnya merapikan peralatan gambar ya, ditaruh di tempatnya lagi. Apa sajakah peralatan gambar yang kamu punya? Nah, mesti anak punya pensil ya. Pensil, pewarna bisa krayon, bisa pensil warna, bisa juga cat air, buku gambar ya. Apakah kamu menyimpannya setelah digunakan? Ya, di manakah kamu menyimpannya? Nah, di mana tergantung anak-anak ya. Bisa diceritakan ini ya. Kita lanjutkan di halaman 115. Di kebun binatang. Siva senang menggambar hewan. Ayah mengajak Siva ke kebun binatang. Ayah ingin Siva mempelajari gerak hewan. Ibu dan adik Siva juga ikut. Maaf. Saat ini mereka berada di kandang orangutan. Mereka juga melihat hewan lain. Nah, ini mengamati ya. Untuk menggambar hewan, kita harus tahu ciri-ciri hewan itu. Tahukah kamu bagaimana ciri-ciri hewan? Nah, coba tulis ciri-ciri hewan yang ada pada gambar. Ini gajah ya. Ini gajah. Badannya besar. Telinganya lebar. Hidungnya ya panjang. Kakinya ada 4 ya gajah. Gajah hidup di hutan. Gajah makan rumput atau tumbuhan ya. Nah, di halaman 116, untuk mengantar pengunjung di kebun binatang ada kereta api. Nah, yang pernah ke kebun bin ada kereta api ya, kereta mini ya. Kereta api terdiri dari gerbong dan lokomotif. Perhatikan gambar lokomotif di bawah. Ini ya, lokomotif itu kepalanya kereta api ya. Gambar lokomotif terdiri dari beberapa bangun ruang. Nah, warnai gambar dengan ketentuan berikut. Nah, yang kotak diganti balok lagi ya, seperti biasanya. Balok diwarnai biru ya. Jadi ini, kemudian papannya ini. Jadi ada 3 warna biru ya. 1, 2, 3. Ini balok. Kemudian tabungnya warna merah. Tabung ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tabungnya yang warna merah nanti ada 8. Kemudian untuk bola warna kuning. Nah, bolanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bolanya ya. Jadi ini nanti warna biru, ini warna merah, yang ini warna kuning. Amati gambar lokomotif yang telah diwarnai, berapa jumlah bangun ruang yang ada pada gambar. Nanti kalau betul mewarnainya, insya Allah baloknya nanti ada 3, tabungnya ada 8, bolanya ada 7 ya. Nah, lengkapi pernyataan berikut. Ini nomor 1, kotaknya diganti balok ya. Balok memiliki berapa bidang kemarin? 6 ya, 6 bidang. Bawah, atas 1, 2, samping 3, 4, kecil 5, 6 ya, 6 bidang. Bidangnya berbentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Tabung memiliki 3 bidang, 1, 2 sama yang mengelilingi 3. 2 bidangnya berbentuk lingkaran ya, atas bawah berbentuk lingkaran. 1 bidangnya lengkung, lengkung yang mengelilingi. Bola memiliki 1 bidang, bidangnya lengkung ya, bola 1. Tulislah jenis bangun berikut. Nah, ini ya, ini tabung, ini bola, ini balok, ini tabung, ini balok, ini bola. Kemudian di halaman 100 berapa ini? Patuh pada ayah. Siva dan adik senang menggambar. Siva senang menggambar hewan.
Adik senang menggambar pemandangan. Siva dan adik minta ayah dibelikan krayon. Krayon untuk mewarnai gambar. Saat ini ayah tidak ada uang. Ayah berjanji membeli krayon setelah menerima gaji. Siva dan adik menurut. Siva dan adik tidak pernah rewel pada orang tua. Siva dan adik anak yang patuh. Nah, kamu ini boleh dijawab nanti ya. Kamu ingin punya buku gambar. Kamu tahu ayah belum menerima gaji. Apakah kamu akan meminta ayah membelikan buku gambar? Nah, kalau kita sudah tahu ayah belum punya uang ya, belum menerima gaji, ya kita tahan dulu keinginan kita ya. Seharusnya ya, kita tahan dulu sampai nanti ayah punya uang. Nomor 2, kamu menggambar sampai larut malam. Ayah menyuruh tidur. Apakah kamu akan mengikuti perintah ayah? Ya, harusnya semua perintah orang tua itu harus kita patuhi ya, selama perintah itu tidak menyelisih perintah Allah ya. Ayo diskusikan bersama temanmu apa yang terjadi bila melakukan perbuatan berikut. Patuh pada orang tua. Nah, kalau kita patuh pada orang tua, insya Allah kita akan selamat dan disayang orang tua ya. Dan yang penting kita dapat ridho Allah juga ya, karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Tidak mendengar nasihat orang tua. Nah, ini yang tidak mendengar nasihat orang tua itu tidak baik ya. Jadi tidak boleh dilakukan ya. Nanti akibatnya tidak baik. Bisa celaka, bisa apa ya. Misalnya dinasihati jangan bermain di jalan. Nah, anak-anak ada yang nggak nurut dengan perintah, dengan nasihat orang tua, nanti bisa jatuh, bisa ketabrak, bisa apa ya. Dan di jalan perintah nasihat orang tua itu insya Allah selalu baik ya. Nah, kita masuk ke soal evaluasi ya anak-anak ya. Nomor 1, meskipun berbeda kegemaran, kakak adik harus A. Rukun, B. Mengejek, C. Saling menjelekkan. Yang A ya. Walaupun berbeda kesukaan, berbeda kegemaran, semuanya harus rukun. Nomor 2, adik dibantu kakak. Adik mengucapkan A. Salam, B. Terima kasih, C. Maaf. Nah, sesudah dibantu kita mengucapkan terima kasih. Siapapun yang membantu kita harus mengucapkan terima kasih. Nomor 3, menyimpan alat sekolah bisa di meja belajar, yang punya meja belajar atau di tas juga bisa ya. Nomor 4, jika dipuji teman, mengucapkan terima kasih. Bahasa Indonesia. Nomor 5, sikap saat membaca saat membaca badan harus A. Membungkuk, B. Miring ke kanan, C. Tegak. Ya, tegak ya, C. Nomor 6, pensil dipegang antara ibu jari dan jari A. Kelingking, B. Tengah, C. Telunjuk. Ya, di antara ibu jari dan telunjuk yang C. Nomor 7, membaca buku sebaiknya di tempat yang terang ya. Kalau enggak di tempat terang nanti matanya bisa sakit. Nomor 8, berilah tanda centang, cara memegang pensil yang benar. Nah, yang ini atau yang ini? Ya, ini yang benar ya, di antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, kalau ini kan dipegang semuanya, digegem jenenge ya. Kemudian matematika. Nomor 9, kelereng berbentuk A. Kotak, B. Bola, C. Tabung. Ya, bola ya. Nomor 10, contoh benda berbentuk tabung adalah A. Bola, B. Kotak pensil, C. Kaleng. Nah, tabung itu kaleng ya, berbentuk tabung kaleng. Kotak pensil biasanya balok ya, tapi ada juga kotak pensil bentuk tabung tapi jarang ya. Nah, bola bentuknya bola juga sama. Nomor 11, bangun ruang ini hanya punya satu bidang. Nah, ingat ya tadi yang punya satu bidang. Bidangnya berbentuk melengkung. Bangun ruang ini adalah bola ya, diingat-ingat. Yang punya 6 bidang balok, yang punya 3 bidang tabung ya.
Kita lanjut nomor 12. Bangun ruang ini punya 6 bidang. Keenam bidangnya berbentuk segi 4. Bangun ruang ini adalah balok ya. 13 PJOK. Gerakan saling mendorong dilakukan titik-titik anak. Kalau satu anak mendorong bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi minimal 2 B ya. 14. Gerakan saling mendorong melatih kekuatan A. Kepala, B. Leher, C. Tangan. Ya, tangan ya, karena mendorong itu menggunakan tangan ya. Lihat gambar ya, ada gambar saling menarik. Olahraga ini untuk melatih kekuatan tangan. Sama ya, mendorong dan menarik itu yang digunakan, yang untuk melatih kekuatan tangan. Kita lanjutkan untuk SBDP. Nomor 17. Campuran warna biru dan biru dan kuning menghasilkan warna. Nah, masih ingat kemarin? Biru dan kuning jadi hijau ya, B. Kemudian 18. Bahan alam yang bisa untuk mencetak gambar adalah A. Ubi, B. Penggaris, C. Gunting. Ubi ya, ini jelas bahan alam. Gunting itu bukan bahan alam karena dibuat manusia. Penggaris juga buatan manusia. 19. Lihat gambarnya, nama alat di samping adalah cat air. Alat di atas digunakan untuk mewarnai ya. Baik, untuk tematik hari ini cukup sampai di sini ya. Kita sudah sampai ke evaluasi subtema 3. Insya Allah besok pagi kita masuk ke subtema 4 ya. Kemudian hari ini tidak ada yang diupload di Google Classroom. Nanti dilanjutkan ke pelajaran batik ya anak-anak ya. Nanti berdoanya setelah batik ya.